Selamat sore, jadi kita mulai saja karena sudah jam 4 sore. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Ilijah-lijah. Ilijah-lijah ini adalah seorang anak kecil, ya belum remaja lah, seorang anak kecil yang kerjanya di rumah itu hanya makan, bermain, tidur, makan, bermain, tidur, makan, bermain kelereng main guli, tidur. Setiap hari seperti itu saja. Dan sang ayah yang bernama Panwayan jadi sangat jengkel dengan perilaku anaknya itu. Jadi Panwayan sangat jengkel dengan perilaku Ilijah-lijah karena setiap hari kerjanya hanya bermain, makan, tidur, stay at home. Dan karena setiap hari seperti itu, akhirnya Panwayan marah kepada si Lijah-lijah. Lijah-lijah, cai kekini doken kegahan cai ini metang, mau pelarian main guli setiap hari. Sengitan bener dong. Setiap hari seperti itu. Jadi ibunya Lijah-lijah itu hanya dia mungkin mencari cara untuk kengkenan pakai apangnya mesalin bagaimana caranya anakku agar bisa berubah ke kebiasaannya yang makan, tidur, makan banyak-banyak katanya. Nah setelah itu karena kejengkelan yang berlarut-larut dari Panwayan itu, akhirnya si Lijah-lijah diusir oleh ayahnya. Woi, Lijah-lijah, mengerti cai? Sing suka makin lapanat cari cai, ngamah madam carubuan dari sini. Punya garang tuh. Akhirnya si Lijah-lijah diusir oleh ayahnya. Tres, itu pergi, uling jumane. Akhirnya ayahnya tidak melihat lagi si Lijah-lijah. Itu gending gitu. Bang santai sih. Onen nuangnya tegang ya. Aji gede-gede. Ini kewak ne ngalih pipis yen nelang alo pesan yang begai dadi supir ngandelang ngalih muatan dinuju muatan sepi awai sing kene nasi dinuju musim hiburan tiangan pipis lumayan legane yendah di supir di muka misi muatan bajang limane sing degeng-degeng 1, 2, 3 kalau kayak ke belakang 2 ada 4 Lima sing dagang-dagang ngoper pres nelem pusan-pusan motor apa misi penumpang rem ceplos nyemplungin jurang. Amun sing fokus gitu. Lanjut cerita, akhirnya si Lijah-lijah itu ketika diusir dari rumahnya, dia pergi ke pantai. Di pantai dia melihat ombak dilepai dia sedang. Nah dilihatlah para nelayan itu sedang mencari ikan. Jadi nelayan-nelayan yang akan hendak pulang dari mencari ikan itu kan dia menaikkan jukung tuh, menaikkan perahunya, dibantulah sama si Lijah-lijah. Jadi ketika dibantu oleh si Lijah-lijah itu, akhirnya nelayan gini mengucapkan terima kasih dengan cara memberikan ikan kepada si Lijah-lijah. Nih anggon darang nasi jumah gitu. Dikasih ikan segar itu. Ikan segar itu penting untuk nutrisi otak. Masih lengan-lengan temannya. Bangun ide adungki, tahu nggak adungki? Mungkin ya, sing tas kresek, sing ada kresek gitu kan. Ini ada adungki, itu langsung
Nah, nih no. Oh, jamin aja. Kedainya. Nah, ini salah satu contoh dungki. Bangun ide B adungki, ilijah-lijah aja nelayannya tuh. Oh, ya baik badi. Oh, ini tuh, ini bandnya bu, lepong. Nih, harus makan ikan. Jangan ding, jangan. Bangke jangan. Ada lo hidup ini ya, kejar-kejar. Sebenarnya berterima kasih aja para nelayan orang. Jadi ya sing berterima kasih ya sing ada nelayan. Mengapa kedar plastik? Gini gumi gawat ini mulai nake berterima kasih aja nelayan, kan aja petani, kan berdoa aja. Oh, garda terdepan tim medis ini gitu. Nah iya di depan tanya Jumlah kan bangun baik tadi. Akhirnya si Lijah itu pulang ke rumahnya. Sampai di rumah dia duduk, terus dihampiri oleh ibunya. Bi, cening Lijah di jeman beha muntul yone. Karena cerdiknya si Lijah, akhirnya si Lijah itu berbohong. Gini nih, Icang mancing di pesisir, ini man beha ini adungki itu. Ayahnya sudah tidak percaya karena sudah curiga sama si Lijah. Pasti mungkin kalau mana itu mancing man beha adungki, kecuali ngepong beha doang. Mancing sampai aduh gitu. Akhirnya si Lijah memberitahukan ibunya bahwa ini Icang mancing di pesisir. Kalian nyak ini apa bareng mancing, ini boleh iuman cari Icang ya tuh. Akhirnya ibunya si Lijah menyuruhlah suaminya untuk memberikan untuk agar Bapu Wayan ini bersama si Lijah untuk apa namanya? Memancing. Wih, dengan berat hati Pang Wayan sebenarnya sudah tidak percaya dengan si Lijah. Tetapi karena desakan dari istrinya, saya nulian mancing yang mampir adungki sih bu, mata klor gati. Akhirnya mereka berdua pergi ke pantai. Di perjalanan ke pantai itu, si Lijah memberitahukan ayahnya. Bapak, Icang sangkaliu man pintu, sing mancing ngangon bareng jelati, becere-cere sing tu barene. Jadi Lijah itu memberitahu ayahnya bahwa umpan untuk memancing ikan itu bukan dari jelati cacing tanah ataupun ikan-ikan kecil. Jadi biasanya para nelayan itu memakai umpan yang tradisi itu memakai umpan cacing tanah atau ikan-ikan yang kecil untuk mendapatkan ikan yang besar sebagai umpan. Buktu bertanya terus ayahnya. Mau yang sing jelati apa kamu? Oh baren. Terus gitu Lijah. Ijazah saya ngomong pak keras kan bapak ngomong. Gini pak, mancing tuh barennya biu kayu apa yang memancing coba? Ini bu bangku, kini mau nasing, ini bu merasakan badung gimana be? Nah akhirnya mereka sepakat memancing ikan itu memakai biu kayu atau pisang kayu kayak biu kayu. Biu kayu tuh, biu kayu. Iya, dikukasih mak. Itu, ini luar dari pendongeng. Ada lain sih kita makan 1 jam. Ini kita biu kayu nih. Nah, biu kayu guys, udah itu dibagilah umpan biu kayu ini, pisang kayu ini oleh si Lijah. Setengah diberikan ayahnya dan setengah dia yang memakai. Bapak ini angon mancing biu kayu, nih Icang, Bapak itu mancing Icang dini
Karena harus kompetisi nih Pak Kawang, udah bapak main nih, udah main gitu. Gelisen satu, singkat cerita akhirnya si Lijah-Lijah memancing di sebelah barat, ayahnya di sebelah timur, jadi tidak berdekatan. Nah karena cerdiknya si Lijah-Lijah itu, sing hade bingama biu, akhirnya pisang itu dimakan oleh si Lijah-Lijah sampai habis. Biu sepet kuangannya. Biu kode nasa nih. Wah biu penyakitan bang. Dihabiskan biu pisang kayunya sama si Lijah-Lijah. Lalu minum air. Wih, jangan sama biu. Nah, setelah itu habislah umpan pisang kayu itu. Akhirnya kurang. Si Lijah-Lijah itu kurang dan belum kenyang perutnya memakan pisang kayu. Nah, akhirnya si Lijah-Lijah itu selalu memakai umpan pisang kayu karena di pesisir. Memboyo di pada bapak nih Lijah-Lijah sih mungkin ada bing sama biu kayu. Nah akhirnya si Lijah-Lijah itu berenang, setiap umpan yang dilempar oleh ayahnya dimakan oleh si Lijah-Lijah sampai umpan yang terakhir. Akhirnya Panwayan curiga beapa teh di jok setiap bang baren ada aman deh sehingga nama pancing. Dilihatlah ternyata si Lijah-Lijah yang memakan pisang kayu itu. Lagi marah Panwayan. Pai cicinya nepen ya Lijah-Lijah. Awaknya oleh pun bercuriga. Karena marahnya Panwayan akhirnya si Lijah-Lijah dipukul pak dan si Lijah-Lijah berlari. Hilang lagi. Dengan jengkelnya Panwayan sudah tidak terima dengan tingkah laku si Lijah-Lijah. Akhirnya pulang ke rumahnya. Nah, setelah itu si Lijah-Lijah ketika pergi, ternyata dia pergi ke gunung lagi, ke persawahan, area persawahan. Sampai di sana dilihatlah para petani yang ada yang menanam jagung, menanam ketela pohon, dan segala sesuatu kebutuhan pokok manusia ditanam di ladang. Itu diceritanya. Kalau sekarang kan berbeda, di Jumah mulai mulai pawang kalau tinata ya mulai gitu pakai anak umannya mulai perumahan yang kena betelah umannya. Nah di cerita itu si Lijah-Lijah lagi membantu para petani untuk membersihkan ladangnya, dan para petani itu mengucapkan terima kasih kepada si Lijah-Lijah. Akhirnya diberikanlah sayur-sayuran kepada si Lijah-Lijah. Nih Lijah-Lijah, mapan cai subuh nulungin bape, marangin megarapan diumani. Nah nih kebang cai karjukut, nih anggon darang nasi cuma itu sebagai ucapan terima kasih. Diberikanlah sayur-sayuran si Lijah-Lijah. Lalu si Lijah-Lijah pulang, sampai di rumah lagi dia menemui orang tuanya. Dilihatlah ayahnya yang ya selalu marah dengan tingkah laku, dengan pokoknya mesti nemen dia panahnya Lijah-Lijah. Bapu ayam tuh begadang-gading kan panahnya pada tua ukur dan dari Lijah-Lijah. Akhirnya sampai di rumah ditemui ibunya. Ibu, Mimi, nih Ica ngabuk karjukut gitu. Nih cening dong, di cening mang karjukut amune lione bisa ada karjukut anyar-anyar gati. Mimi sih mungkin di supermarket beli karjukut gini. Ini yang dipekan karjukutnya belayu-layu. Dengan cerdiknya juga si Lijah-Lijah
dia mengatakan bahwa si lincah-lincah itu nyakap Tegal. Nyakap Tegal apa ya? Nyakap itu Nandur. huh? Menggarap. Nyakap, menggarap karena orang sebagai petani dia gitu. Ayahnya sudah tidak terima gitu. Tetapi ibunya sangat percaya dengan si lincah-lincah. Ini cening dong kamu nih ngabek karjuko liwati. Ini medija cening nyakap umum gitu jauh gitu. Nah lalu ibunya si lincah-lincah lagi menyuruh suaminya beli cuma ada nungkok ini sing kawan apa tuh nak cari lincah-lincah nyakap ume jema ke gaya ini tadi petani nawang betul lagi tadi pegawai kan petani jadi akhirnya disuruhlah Panwayan oleh istrinya agar mencari sayur-sayuran di ladangnya si lincah-lincah, di garapannya si lincah-lincah itu. Dengan berat hati, padahal ayahnya sudah curiga. Saja aja pakai nyakap ume nih gitu. Akhirnya pergi ke ladang tersebut. Ternyata si lincah-lincah lagi berbohong. Dia tidak punya sawah, dia tidak menggarap sawah, tetapi dia berpura-pura seolah-olah menjadi seorang petani gitu. Nah akhirnya Panwayan mencari sayur-sayuran di sawah, di ladang tersebut. Datanglah pemilik ladang itu. Akhirnya dipergoki kalau Panwayan itu mencuri sayur-sayuran di ladang orang. Pukuli si orang gini, dipukul Panwayan sampai berlumuran darah. Akhirnya Panwayan, ayahnya si lincah-lincah itu sangat tidak terima dengan kelakuan anaknya yang apa ya, nakal sekali si lincah-lincah itu, dan berniat akan melaporkan si lincah-lincah kepada sang raja. Wih, ada mau kener. Yang cara di Beleleng ada gender repong dong senon. Jadi seperti ini. Nengaken dari lampah sire Panwayan. Jadi sekarang diceritakan di sebuah kerajaan. Sebut saja rajanya bernama Raja Awang-Awang. Raja Awang-Awang. Kerajaannya bernama Winilepura. Nengaken dari lampah sire Panwayan. Layo mangke kucapu makri kanang Winilepura. Sire Prabu Awang-Awang sedang agiran aguyu ini kelikam kedapan. Doh. Kayonan jauh. Iya, kenapa sih? Apa deh? Nah, ini angkat Den. Angkat Den ini sing gini apa nih? Kerajaan. Nah, ini raja nih. Wah, di sini pedokok. Raja muda ada nih. Ini ya raja muda juga bener. Nah, ada gulungan. Inilah bener. Raja muda ada pesuang mungkin. Nah, nih dalam langsasi
Jadi raja ini udah dengan ini contoh raja nih, raja awang-awang. Rasa sini diceritakan di sebuah kerajaan Winilopuro. Sang raja sedang bersenda gurau. Itu benar raja dia. Ini di Winilopuro, Prabu Awang-Awang. Lalu Gelisin Sadua singkat cerita, Panwayan berniat akan melaporkan si Lejah-Lejah kepada raja. Datanglah dia ke kerajaan. Ada nih raja nih, wayang kulit nih. Aratu luangku, kasunan titian pinang ke tedong jagat dari kiring jagat. Winilopuro titiang Panwayan pinang ke panjak panuh cokori dewani jagi matur meriki rawuh kepuri. Iya, banyak cara gini. Iya, jangan cepalu deh. Asli. Ambuh sang parumadu pohon ditewus limpat sageng sunyadu. Waduh, apa wayang, bapak wayang. Yang kayu makin parap tuh kiri kanan panegara Winilopuro menawa kana kawasikan dengan dulu dayu. Yang hapi nanti lagi enak ustarakan ande ingulun Prabu Awang-Awang Mauro. Bahasa apa dong? Jadi sang raja menyapa si Panwayan, apa Bapak Wayan? Kenapa pagi yang cerah seperti ini Bapak datang ke Puri? Sepertinya ada yang mau dibicarakan. Silakan Bapak. Matur terus Bapak Wayan. Haratu Agung. Titiang medue pianak wantah adini. Sange mawas teh iwayang lijak-lijak. Sake wangu ratu. Sake wangu. Lengek-nyane tansipi. Bangkong mamalar mimi samian di tiang kantos. Kaimut di tiang medue pianak kadipun. Wah, yayan kadi samakan. Apa matang yang kadi samakan Bapak. Apa pun kerana gitu. Di tiang yang tanungnya ngaraku. Dan tujuan di tiangnya makin kapuri dan main sios. Duane ngaratu pindah ke Tedong Jagat dari ki ring negara Winilopuro titiang nasang mangde aratu mademang pianak titiange iwayan lijak-lijak. Epan serem deh. Sabu-sabu ni kena astina. Lalu marah sama Bapak Wayan. Sebaliannya banyak manggen. Sing tadi Bapak kekitu, tapi nang pianak. Apa buen dia anak nomor 2 cenik. Benaknya Bapak Wayan. Ngorayan nih pianak, bang ben mani wakas. Pianaki dadi ane kesemua suputere. Yang jangan bapak lah dasan ngeni kampang mademnya mau tahu kematian pianak bapak nih. Sing dadi itu bapak. Yang kematian pianak saat makuanen kan leluhur lah. Tidak terimalah Panwayan. Aduh, di tiang besing koda ganti ngelapi anak ane madan ilijah-lijah. Jok pademang. Waning aratu pindah ke Tedong Jagat dari ratu wenang. Nedungen jagatnya sami. Akhirnya sang raja pun mau melakukan hal tersebut. Jadi diperintahkanlah prajurit-prajurit
raja untuk mencari si Lijah-Lijah. Karena si Lijah-Lijah akan dibunuh. Serem lagi. Waluaduan para sama. Enak amat di kanan salur. Perjahat siru i Lijah-Lijah. Siru. Wasamongkan wasawanir ken teribuan winos jayi engran. Nah, ini anaknya boleh Lijah-Lijah. Wis nih, boleh badannya diwakili kalau seperti ini. Anaknya Lijah-Lijah saya doa betul. Siapa nih bu? Anaknya Lijah-Lijah. Woi, lisensa 2. Akhirnya si Lijah-Lijah. Ini bosku di kerajaan nih, di jalan ini. Akhirnya si Lijah-Lijah ditangkap oleh prajurit-prajurit kerajaan. Setelah ditangkap, lalu si Lijah-Lijah dimasukkan ke dalam karung. Ijuk karung. Tuh karung tuh. Karung di ini keranjang siapa itu? Nah tuh. Ini madan karung nih tuh. Jadi karung. Ini karung. Nah, mesin 1 lalu Lijah-Lijah dimasukkan ke dalam karung. Hendak dibakar. Ini masa ragam celek baik. Bayangnya cepat. Angkat dewa lalu si Lijah-Lijah dimasukkan ke dalam karung. Ngelawan sedang. Lalu karena cerdiknya si Lijah-Lijah, ketika berada di dalam karung, prajuritnya itu dikasih tahu. Prajurit, kan? Aku di rumah mempunyai segudang emas intan berlian. Wah, Lijah-Lijah ngelak kesugihan gimana? Icang anak ngelak kesugihan prajurit. Pangsing sia-sia yang kesugihan itu mapan jangan mati puhon di pembangunan ini sing apa arti berani wantan apa kamu sama si Lijah-Lijah ngomong di dalam karung matros ya jadi nah pangsing pedalam kesugihannya sih gitu adenan alih madunto kesugihannya jemaah emas pipis si canggih metanam di beden sendiri. Jadi si Lijah-Lijah itu memberitahu ke prajurit yang hendak membakar si Lijah-Lijah bahwa di rumahnya itu mempunyai emas berlian, uang yang ditanam di bawah sendi apa? Sendi rumahnya, di bawah dasar rumahnya. Akhirnya karena kebodohan prajurit itu dia rasa dia bahwa benar kata si Lijah-Lijah. Akhirnya si Lijah-Lijah diikat di dalam karung. Sementara prajurit itu pergi ke rumahnya si Lijah-Lijah untuk mengambil emas berlian yang konon katanya menurut Lijah-Lijah dia tanam di bawah sendi rumahnya. Akhirnya prajurit itu mencangkul rumahnya, dasar rumahnya si Lijah-Lijah. Hingga rumahnya itu agak reot. Ternyata tidak ada apa-apa. Nah, kembali lagi ke tempat karung si Lijah-Lijah yang tadi di dalam karung itu. Akhirnya ada seseorang yang hendak ke pasar berjalan menghampiri karung yang ada orang di dalamnya, Lijah-Lijah di dalamnya. Akhirnya sebut saja nyenadana panengah agar kepekan gitu. Gitu. Nama tingawi nang lacur bolak balik manu mati
ngobongin pakitan mana nanging iya bisa terapti nanti udah ngawin aja. Jadi orang tua itu sambil berjalan sambil bernyanyi menghampiri bahwa dilihatlah ada karung yang berbunyi di dalamnya. Bapak, nyampe di tengah karung ini, ijang, Pak, ngengkel cai tengah karung ini lengan. Kenapa? Ijang tung nenek nongosin karung ini aja ide dua gong, nyanyi caman lupa. Itu betul nenek nongosin karung nenek manu pak. Itu kata orang tua itu. Mau bapaknya ngongosin karung ini, kan bapak nyuang upane. Ini bapak lah kan kepekan aja, ini ngabuk pes 2000. Kalau mau belanja kepekan, kene pak. Jadi jangan lu bang pisi 2000. Ini nak upah ngongosin karung ini 3000. Nyabe sepan yang berauh kita duanggung, juangin bapipisi 3000 tuh, icang. Bang pipisi 2000 ada bapu tuh. Akhirnya karena asutan si leja-leja, akhirnya orang tua itu mau. Lalu aku pipis 2000, besok bakal man 3000. Nah, tulisir satu, akhirnya orang tua itu mau menggantikan posisi si leja-leja. Akhirnya dibukalah karung itu, ikatan karung itu, lalu si leja-leja keluar. Nah, ayang kalau dia jalan sapu itu sorot. Hah? Mampu jadi belak? Betul? Isang celak. Nah, di satu akhirnya orang tua ini masuk ke dalam karung, diikatlah oleh si lidah-lidah. Akhirnya anda juga di tengah karung gitu. Si lidah-lidah pergi. Mau nalender, aja. Ada yang tak perlawane. Pergi si lidah-lidah. Ketika sudah pergi si lidah-lidah, datanglah prajurit tadi yang dari rumahnya si lidah-lidah. Dengan marahnya dia, woi lidah-lidah, cai melau kake cai. Ternyata cai selapa cuma cai ini orang melah mas pipis. Tadi telah bayu nih, tadi nyereneng rumah cai ini. Lo melau cai pantas becai nage matiang ya bapak cai ini. Kayaknya deh belum cai ini sing jebapan cai ini deh belum. Makanya kayak prajurit belum. Marah prajurit itu. Karena dikira bahwa si lidah-lidah ini di dalam, ternyata bukan. Ternyata orang lain di dalamnya. Wah dong, ijang dong lidah-lidah. Ijang bapak nengah gitu, ulang-ulang gitu. Neng orang ini, neng bukannya mau licik itu cai. Mantis lu cai mati anu, aja bapak cai ini. Wah orang, wah dong nih bapak nengah. Neng, lidah-lidah, tidak, lidah-lidah. Nah terus berdebat, akhirnya prajurit itu dibawalah si lidah-lidah ke pemunan karena hendak dibakar sesuai dengan perintah sang raja. Akhirnya lidah-lidah bakarnya di pemunan, si pemunannya. Oh, ini apa? Mana yang pemunan? Nah, ini anak tembok. Oh, pemunan. Woi, ini apa nih? Ada api gedean ini bisa. Bos, nanti sering dia bukan bang. Gelis yang satu akhirnya orang tua yang di dalam karung itu dibakar oleh prajurit. Oh, dia bawa woi. Yang orang ini waduh, akhirnya orang tua itu mati. Salah sasaran. Lisen satu, si lidah-lidah yang mempunyai akal yang banyak, akhirnya pergi ke pasar. Pergi ke pasar untuk membeli pakaian serba putih.
Ya karena sudah membawa uang 2.000, ya, jadi 2.000 aku kena. Mungkin zaman nikah ini ceritanya ini 2.000 untuk pengitaran mau beli pakaian gitu. Nah paling sih tahun 70-an. Nah, tahun 70-an lah gitu. Karena cerita ini mungkinan dibuat tahun 70-an. Akhirnya si Lija membeli pakaian serba putih. Udang putih, baju putih, kaman putih. Dia pergi menemui raja. Jangan juga kamu gini aja. Mau bilang, udah pulang. Anak dia mengambil baju putih. Si Lija pergi ke kerajaan untuk menemui sang raja. Akhirnya si Lija bertemu dengan raja. Terkejut sang raja melihat karung ini masih bagus sih. Yang nih ketengkong. Beli sen satu, Lija metepuk tekan raja nih. Sedang pun nangis Regang sarejia Ni adi lijah tekemai Kepurian ben sadah mau baju putih maka jam masalah putih. Lija dengan cerdiknya menjawab, ada tuh palunggo cokori dewa sesunan dia. Patut kami napisan di bawah sang ibu. Titiang iwayan Lija. Titiang roh meriki kapuritan wadan sios. Duaneng titiang sampun moksa. Artinya buen cai tekerauh mai kemaya pada. Bona nak masih ada semidang buen rauh. Ben sade ngangon busana sarwo putih pada wekan cai ini Lija. Woi, puniki ratu. Sangkal titiang mersidayang meriki rauh kemaya pada ke jagat sekalane malih. Duaneng titiang anak taniwang dan peleh pada rekan di dia nih. Niki ulian kepelikan bapan di dia nih. Niki mawinan di dia moksa. Di dia manggien suarga tuh. Nah, ini tak kali di dia memanggien suarga. Dua yang di dia memanggien kepadukan. Di dia dados memilih, dados ngoyong di suarga, dados kira di dia dados. Nah, di dia makin rawuh tangkil mergi kepui. Dong kengken, saya dinidang, mai tangkil, kepurian dong kengken munduke. Begitulah kata sang raja. Puniki ratu. Aratu madue leluhur sami sane sampun lebar, sane sampun sede. Karyanang upacara make, karyanang upacara sane magang. Duaning nenten ngemanghin kena, sane patut. Nenten presiden melingih dari kering suarga luhur. Kelepok dari kering kawah campur kumukan. Lalu terkejut sang raja mendengarkan kata si Lija. Leluhur manirane sing ngemangihin suarga nenten ratu. Sami kelepok kering kawah campur kumukane. Mesti dia ngampun boleh ke suarga. Mon kengken carane jadi. Ken jani pangidayang nyupat atman leluhur madirane pangidayang meringeh itu di suarga loh. Dengan tipu muslihatnya si Lija ngekedaya akhirnya si Lija berbohong lagi. Puniki ratu. Ada tuh sang Prabu sane makin yang jadi pacang nyupat atman leluhur palungguh cokri dewan ini kan wedan sios patah hadi tiang pemargane mangde aratu melabuh geni patah hadi tiang nah yang sampun ngenten aratu hidayah nyupat atman
leluhur palungok cokori dewane mangga presiden meringeh dari kering swarga loku. Oh, berarti nih manilu melaporkan nih nggak patut. Yen melaporkan nih bahaya nih. Raja ini takut masih mati. Serem nih orang wani takut masih. Miyana aduh. Dan kayon melaporkan nih. Akhirnya ratu tan sayang tan kapariangan kapineng leluhur parmo cokori dewane sampe makin kelepok ring kawah campur gumukane amun geni hidup amun pokoke manggil alasan leluhur nu kesakitan oh muya lah mani lu lantasan macamur di api ni melabuh geni manggil swarga yang sampun manggil swarga didayang depan atma leluhur paluh ada tune nyidayang male muali meriki kemaya pada no Karena dia no ini bagian muda-muda wah mau bener. Akhirnya atas tipu muslihat si lijah-lijah sang raja berhasil dibohongi oleh si lijah-lijah. Sang raja pun terjun ke api. Aja nih yang itu nih harus aja nak lemuan ada. Maru orang ini amat tanya deh. Kan daging aja itu kadang lo nak kewak. Kritik harus kuat gitu. Raja apa sih udah dikritik nasi. Si kritik sele. Akhirnya karena tipu muslihatnya si lijah-lijah, sang raja pun memutuskan untuk terjun ke api. Oh itu api nih, ini api berkorban. Mangan jali. Kamu sih apa sih nih? Mangan jali. Ria aganeng indra pengarwati. Nah, matilah sang raja. Ketika sang raja sudah mati, akhirnya apa yang terjadi? Si lijah-lijah diangkatlah oleh prajurit dan rakyat di sekitar tempat itu menjadi raja. Akhirnya si lijah-lijah menggantikan posisi raja yang bodoh tadi mau terjun ke api, digantikan oleh si lijah-lijah. Iya, ini lijah-lijah nanti raja. Si cocok raja menggambar gini. Aja peslah yuk, nasi. Saya tahu gini. Apa isi gelungan? Gelungan aja. Gelungan kopeng keras deh. Asik kan. Yunan properti. Ipidan ini mas aduh saya ngangon properti apa? Aduh, saya harus angkat topi dengan almarhum nenek saya. Karena beliau memang rajanya bercerita. Raja nih, ini raja nih. Si raja Buddha nih kene tuh. Kami kene nih sing bangun kan pengerupakan itu. Tuh raja Buddha, oh, wih bagus tuh. Aduh ya raja Buddha nih kan senang. Sing ini beli akhirnya. Wih, bicara ada raja. Nah, tulis yang satu, tangsing makhluk sing gitu. Akhirnya si lijah-lijah berniat untuk memanggil ayah dan ibunya sendiri untuk menghadap ke kerajaan. Wih, prajurit, ada rajin. Rajin, aduh sakit. Aduh, ini beraja ini, raja wagah-wagah. Raja itu harus kuat, raja itu harus lebih kuat, lebih menggenap. Raja gitaran tuh. Nah, prajurit, alih animadan panwayan, ajak main wayan. Hah? Panwayan? Bapaknya ilijah-lijah, ada pidan mati anu
Akhirnya prajurit pergi untuk mencari ayah si Lijah-Lijah Panwayan. Mula kewah di kumini yang hidup tu sing memodal. Cara jani makejang sarua pipis, masuk pipis ngalekai masih pipis. Kuting ancah di terminal masuang pipis. Tinggalin bebotui ane nyongkok metanding medetajinan adene ngesor adene merang ngeduin siap masih nganggon pipis nafas edam belok kiu nganggon pipis yen hidupe sing memodal pekerengin ngale utang sing kabubu ngale utang kalung kurnane gadeang pipis telah medar sing payu hidupi karin tanku masangnya ngukupnya sing manai metok kemu tukang musik, tukang gending ke studio ngale pipis tukang pukul jengkang jengking ngale pipis ilo kenjen nginep di hotel pelukan pipis makajang alo yang subeng dasar pipis ipidan tuh mau cari-cari kumine gini sing pipis ini nomor 1 kesehatan nomor 1 boleh yang 1 bisu bane bahasa Usan masih Bali apa bahasa Indonesia bahasa campuran akhirnya datanglah Panwayan dan Menwayan menghadap raja. Wih, ini baru seken. Mau seken, benernya seken masih lah. Makan nanti. Ini mudah menjelang ke ending. Si Lijah-Lijah sebagai raja. Akhirnya datanglah Panwayan dan Menwayan. Bapak Wayan, tawangnya apa mawinan Bapak Wayan kapining Menwayan? Kepenikahan mang detangkil mai kepuli. Tawang. Akhirnya Panwayan menjawab, "Ipin muka kayak gini, wah tiang nonton uneng ngaraku, napi mawinan nembe, paling waktu kori dewa, nganikahin di tiang mang detangkil, mereka, nah, gini Bapak sengingat kapining pianak bapak nih, tadi macam iwayan Lijah-Lijah. Wih, nawakan ngaraku. Di tiang kantong jeleng sarang papana di tiang ini Lijah-Lijah. Sakiwana risa suka ipun padem. Pui bahagia mana di tiang ini. Dua neng ten-wenten ngaduk-ngaduk hidup di tiang ini. Ya ini kebe bepanak sing nyandang ubuin anak bebedera ya. Bejo pada di kekedekan guminya dalam anen to hidup. Akhirnya dengan marahnya sang raja disuruhlah prajurit untuk memenjarakan Panwayan. Prajurit! Penjarakan Panwayan
Diambil Parwayan di penjara. Boleh Ratu ada di tiang apa? Nah, lalu yang kedua dipanggillah ibunya si Lija-Lija, men wayang. Datang ibunya. Mimi, anggih di tiang, Ratu di tiang. Tawang sing napu mawinan gelah. Ngaukin pau kuda mimi di mang tangkel mai ke puri tuh. Ini Ratu di tiang tenuneng. Napi yang mawinan mang di tiang tangkel mai puri Ratu. Kene mimi. Mimi sing inget kapinen pianak mimi dan madang iwayan Lija-Lija. Mimi Ratu. Di tiang kanton neleng ren pianak di tiangan madang Lija-Lija Ratu. Resi sekat padam pianak di tiang kerasa dan mauret dari kiring jagat ya Ratu. Begitu sedihnya men wayang ketika ditanya oleh sang raja. Di tiang kerasa dan mauret di tiang dari kiring jagat mayo padannya Ratu. Yang di tiang dados mangde di tiang sampai nyarengin pianak di tiang wayang Lija-Lija. Taler mangde di tiang, taler sareng padem Ratu sang Prabu. Duaning di tiang nak kanton eling pisan. Ipun anak karyane, dia itu masih kecil. Tetapi karena ulah suami saya yang melaporkan kepada raja, akhirnya anak saya dibunuh Ratu. Lalu si Lija-Lija bersedih melihat perkataan ibunya. Mimi, nicang Mimi, iwayan Lija-Lija pianak Mimi ini. Lalu terkejut ibunya si Lija-Lija. Mimi, pianak Mimi ini ada bunyi dukune pengalai cenderung. Nah, lelisin satu. Akhirnya ayahnya si Lija-Lija dipanggil juga oleh si Lija-Lija yang sudah membuka gelungan. Dipanggil Bape, kita masih Mimi. Nicang iwayan Lija-Lija Mimi. Yang nidayang de buen Bape nyemak kagayan ane boy-boy ane sing patut kapening suwadar maning kauripan yang nidang Bape pang cari imimi itu langkotnya nicang belar icang mengenal ganti boy jelek icang nak sing yadolen ulian Bape masih sing tayen morai icang agak icang merita kali icang makan pesu melalui ada anak morain nada mereka menyadari segala sesuatunya itu bahwa itu adalah sebuah proses kehidupan. Akhirnya si Lija-Lija kembali bersama keluarganya lagi karena ibu si Lija-Lija itu sudah memberikan ujangan kepada si Lija-Lija. Ya, seperti itu cerita iwayan Lija-Lija. Jadi menurut saya iwayan Lija-Lija itu adalah anak nakal tetapi bukan orang jahat. Ini gitar yang gimana nih? Kasihku kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Wih, ada 1 jam. Ya, seperti itu cerita iwayan Lija-Lija. Saya Gusti Made Aryana
mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat, guru-guru saya, dan pokoknya semua yang nonton live Facebook ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena apa ya, itulah. Yang terakhir, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada komunitas Mahima dan tatkala.co, benar, Liole dan Mbak Sonia, karena sudah memberikan ruang kepada saya menghilangkan kejenuhan di rumah aja. Lain kali kalau ada waktu mungkin saya akan bercerita yang lebih menarik lagi. Titiang sida untuk para pesadun, sadi, selamat sore. Sip. Ya, Dan- pas 1 jam. Ada jam? Ini sih udah nge-shift nih. Set. Bos aja dah. Bos. Bus pasti.